Selama ini, pembelajaran seringkali hanya mengandalkan buku dan metode ceramah. Guru menjelaskan, siswa mencatat, lalu materi dianggap selesai. Namun tidak semua siswa benar-benar memahami apa yang dipelajari. Banyak yang hanya menghafal tanpa mengerti dan perlahan kehilang minat belajar. Apakah cara seperti ini masih cukup untuk menjawab kebutuhan belajar di era sekarang ini? Halo semuanya, saya Yohana Gloria Sinura. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang pentingnya multimedia pembelajaran dalam dunia pendidikan, serta bagaimana multimedia dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa dari aspek kognitif. Karena di era digital sekarang, proses belajar tidak bisa hanya lagi mengandalkan metode ceramah. Multimedia pembelajaran adalah penggunaan berbagai media seperti teks, gambar, suara, video, dan animasi dalam proses pembelajaran. Multimedia menjadi penting karena mampu membuat suasana belajar lebih menarik dan tidak monoton. Ketika siswa hanya mendengar penjelasan dalam waktu yang lama, mereka cenderung kehilangan fokus. Namun ketika pembelajaran disertai dengan gambar, animasi, atau video, perhatian siswa menjadi lebih terarah. Dengan kata lain, multimedia membantu menciptakan proses belajar mengajar yang lebih efektif dan dinamis. Nah, tujuan penggunaan multimedia pembelajaran adalah untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Artinya materi yang disampaikan benar-benar dipahami oleh siswa, bukan hanya didengar. Multimedia dapat membantu siswa memahami materi lebih cepat karena informasi yang disampaikan secara visual dan audio sekaligus. Selain itu, multimedia juga membantu siswa dengan gaya belajar yang berbeda. Ada siswa yang lebih mudah belajar dengan melihat, ada yang adegan mendengar, dan ada yang perlu melihat contoh secara langsung. Multimedia dapat menjangkau semuanya itu. Bagi guru, multimedia juga membantu menjelaskan materi yang sangat sulit menjadi lebih sederhana. Nah, jika dilihat dari aspek kognitifnya, multimedia sangat berperan dalam membantu proses berpikir siswa. Pertama, dalam memahami materi. Konsep yang abstrak akan lebih mudah dipahami jika disertai visualisasi. Misalnya proses terjadinya hujan atau sistem peredaran darah akan lebih mudah dimengerti melalui animasi dibandingkan hanya membaca teks saja. Yang kedua, dalam mengingat materi. Ketika informasi diterima melalui dua jalur, yaitu visual atau audio, daya ingat menjadi kuat. Otak tidak hanya menerima kata-kata, tetapi juga gambar yang memperjelas maknanya. Nah, yang ketiga, mengaplikasikan materi melalui video simulasi atau media interaktif. Siswa dapat melihat bagaimana teori diterapkan dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, multimedia mendukung proses berpikir mulai dari memahami, menyimpan dalam ingatan hingga menerapkannya di dalam proses pembelajaran berikutnya. Nah, perkembangan teknologi saat ini membawa perubahan yang sangat besar dalam dunia pendidikan. Jika dulu pembelajaran hanya bergantung pada papan tulis dan buku cetak, sekarang guru memiliki banyak pilihan media yang dapat digunakan untuk mendukung proses belajar. Misalnya, guru dapat menggunakan video pembelajaran untuk menjelaskan materi yang sulit, presentasi interaktif untuk mendapatkan gambar dan animasi, serta kuis online untuk mengukur pemahaman siswa secara langsung. Teknologi juga memungkinkan pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform digital. Dengan adanya internet, siswa dapat mengakses materi kapan aja dan di mana aja. Namun yang perlu ditekankan adalah bahwa teknologi bukan tujuan utama, melainkan alat bantu guru untuk mampu memilih media yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Nah, kita masuk kepada contoh nyata penerapan multimedia pembelajaran di kehidupan proses belajar dan mengajar. Contohnya dalam pembelajaran sejarah, ketika membahas peristiwa proklamasi kemerdekaan, jika guru hanya menjelaskan melalui buku teks, siswa mungkin hanya menghafal tanggal dan tokoh. Namun ketika guru menanamkan atau menampilkan video dokumenter singkat atau rekonstruksi peristiwa tersebut, siswa dapat melihat suasana, mendengar teks proklamasi dibacakan, dan memahami konteks sejarahnya. Hal ini membantu siswa tidak hanya menghafal fakta, tetapi memahami makna peristiwa tersebut secara lebih mendalam. Pendapat pribadi tentang dampak multimedia terhadap keterlibatan dan hasil belajar. Menurut pendapat saya, kegunaan multimedia dalam pembelajaran memiliki dampak yang signifikan terhadap keterlibatan siswa. Ketika pembelajaran disajikan secara menarik dan interaktif,
siswa cenderung lebih fokus dan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Ketertarikan ini mempengaruhi motivasi belajar mereka. Selain itu, multimedia juga berdampak pada pengucapan atau pencapaian hasil belajar. Ketika siswa benar-benar memahami materi, bukan hanya menghafal, maka mereka akan lebih mudah menjawab pertanyaan, mengerjakan tugas, dan menerapkan materi dalam situasi nyata. Namun, penggunaan multimedia tetap harus seimbang. Jika digunakan secara berlebihan tanpa tujuan yang jelas, justru dapat mengganggu fokus siswa. Oleh karena itu, peran guru sangat amat penting dalam mengarahkan penggunaan multimedia agar tetap mendukung tujuan pembelajaran. Dengan penggunaan yang tepat, multimedia bukan hanya membuat pembelajaran lebih menarik, tetapi juga meningkatkan kualitas pemahaman siswa secara kognitif.